Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Yang terhormat pada Prof. Dr. Wianto MSI dan Pak Arif Widiatmoko selaku dosen pengampu mata kuliah teori pembelajaran IPA dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rosi Widya Iswara dengan NIM terakhir 047, ada Tahfuz Sunayabati Soga dengan NIM terakhir 053, ada Saudari Inayah dari NIM terakhir 058, ada Saudari Nadia Eka Adani dengan NIM 062, dan Saudari Dinda Permatasari dengan NIM terakhir 075, dan saya sendiri Afida Irfana Zara dengan NIM terakhir 094 akan memaparkan materi tentang discovery atau inquiry learning. Selanjutnya di sini ada topik yang akan kami sampaikan. Untuk topik pengertian akan saya paparkan. Untuk topik tujuan akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Untuk topik yang prinsip-prinsip dan karakteristik akan disampaikan oleh Saudari Tahfuz. Selanjutnya topik untuk teori pembelajaran yang berkaitan dan media pembelajaran yang digunakan akan disampaikan oleh Saudari Inayah. Untuk sistem penilaian, kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Kemudian untuk topik sintak discovery inquiry akan disampaikan oleh Saudari Rosi, dan penerapan dalam pembelajaran IPA akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Nah, memasuki topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari mode pembelajaran discovery atau inquiry. Sebelumnya kita harus tahu apa itu dari mode pembelajaran discovery atau inquiry. Jadi, di sini ada 3 statement. Yang pertama, menurut Susana tahun 2019, discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dan mengembangkan sendiri atau menyelidiki sendiri. Selanjutnya ada statement yang kedua, yaitu mode pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Yang ketiga adalah kedua model ini memiliki tujuan sama, yaitu mengarahkan dan membimbing siswa untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Jadi dapat disebutkan bahwa pengertian dari discovery atau inquiry adalah merupakan mode pembelajaran yang menekankan siswa untuk berpikir secara kritis dan analisis dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, untuk tujuan dari pembelajaran discovery inquiry akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Nadia. Oke, jadi di sini setelah mengetahui definisi dari pembelajaran discovery inquiry, sekarang kita membahas mengenai tujuan dari pembelajaran discovery inquiry learning. Jadi tujuan yang pertama yaitu pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi yang diberikan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik, dan tujuan yang terakhir keempat yaitu melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nadia atas pemaparannya. Selanjutnya masuk ke prinsip-prinsip discovery learning yang akan disampaikan oleh Saudari Tahfuz. Pada Saudari Tahfuz saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam discovery learning. Nah, di sini ada 4 prinsip. Yang pertama itu
Siswa menghadapi masalah yang direkayasa oleh guru. Yang kedua, materi yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final. Yang ketiga, siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui. Yang keempat, mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Next. Nah, karakteristik dari discovery learning ini yaitu yang pertama, untuk menekankan aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan inti materi pelajaran. Yang kedua, siswa diarahkan untuk melakukan aktivitas menemukan dan mencari jawaban sendiri dari suatu permasalahan. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, mungkin sekian prinsip dan karakteristik dari discovery learning. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Bagus atas pemaparannya. Untuk topik yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hinayah. Pada Saudari Hinayah, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, di sini ada teori pembelajaran yang berkaitan ya. Maksudnya kemarin kan udah belajar tentang teori pembelajaran IPA khususnya. Itu ada 4 ya, kalau nggak salah. Itu ada behavioristik, kognitif, humanistik, dan juga konstruktivisme. Nah, di sini ternyata model pembelajaran discovery inquiry itu memakai model pembelajaran teori kognitif. Kenapa? Karena menurut benar, discovery learning itu adalah suatu model pembelajaran yang menekankan proses di mana siswa itu bisa memahami makna, konsep, dan juga hubungan melalui proses intuisi sampai hingga nanti akhirnya siswa itu bisa menemukan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. Itu. Nah, di sini ada beberapa media pembelajaran yang bisa diterapkan dalam model pembelajaran discovery inquiry. Itu ada beberapa di antaranya, ada 5, ada alat peraga, ada LKPD, ada praktikum. Karena kalau discovery inquiry itu biasanya di pembuktian masalahnya itu dilakukan dengan praktikum. Nah, itu di sini ada fasilitas atau perlengkapan praktikum, lalu ada RPP ya pastinya, dan juga yang terakhir ada berbasis PowerPoint. Begitu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Inayah atas pemaparannya. Untuk topik yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Pada Saudari Dinda, saya silakan. Baik, jadi di sini ada sistem penilaian. Nah, dalam model pembelajaran Discovery Inquiry, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Nah, penilaian dapat berupa penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, atau penilaian hasil kerja peserta didik. Atau dapat juga dengan menggunakan lembar observasi atau lembar penilaian. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya nih. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama dia membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Terus peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan bermakna. Yang ketiga ada dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang terakhir ada memberikan peluang untuk maju dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Di sisi lain, ada 5 kekurangan. Yang pertama ada metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Selanjutnya, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, tidak mudah mendesainnya karena terbentur pada kebiasaan siswa. Dan terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit untuk menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kekurangan yang terakhir ada selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, Saudari Dinda atas pemaparannya. Untuk topik yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rosi. Pada Saudari Rosi, saya silakan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, Rosi. Oke. Nah, untuk sintaks atau tahapan dari Discovery Inquiry Learning itu ada
Yang pertama itu ada pemberian rangsangan atau stimulation. Nah, di tahap ini, guru itu akan memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan beberapa pertanyaan, contoh-contoh, atau referensi lainnya. Kegiatan ini itu akan mengarah pada persiapan pemecahan masalah atau critical thinking, di mana fungsi dari tahap ini adalah untuk menyiapkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi materi pelajaran. Kemudian tahap yang kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement. Dalam tahap ini, guru akan memberi peserta didik pernyataan atau identifikasi masalah. Guru itu akan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi berbagai macam agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Nah, masalah tersebut itu akan diambil berdasarkan hasil stimulasi. Setelah itu, salah satu masalah kemudian dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengumpulan data atau data collection. Saat eksplorasi peserta didik itu sedang berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang sekiranya itu relevan. Setelah itu, peserta didik harus membuktikan apakah hipotesis yang mereka buat itu benar atau tidak. Nah, mereka itu akan mengumpulkan berbagai informasi seperti membaca literatur, mengamati objek secara langsung, ataupun melakukan wawancara dan uji coba untuk membuktikan hipotesis tadi. Nah, untuk tahap yang keempat adalah pengolahan data atau data processing. Di tahap ini, guru akan mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh di tahap sebelumnya. Nah, data ini yang sudah dikumpulkan tadi itu akan diolah, kemudian dilakukan pembuktian, yaitu di tahap kelima ini. Di tahap ini, guru akan memberi peserta didik kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan apakah benar atau tidaknya hipotesis yang telah mereka tetapkan tadi dengan temuan alternatif. Setelah itu, dihubungkan dengan hasil dari data processing. Proses belajar ini akan berjalan dengan baik saat guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan teori ataupun pemahaman melalui contoh-contoh yang mudah dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Di tahap ini, guru akan meminta peserta didik untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum. Kesimpulan ini juga berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dan memperhatikan hasil verifikasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rosi atas laporannya. Selanjutnya, untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Pada Saudari Nadia, saya silakan kembali. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Mungkin tadi sudah dijelaskan dengan rekan-rekan saya mengenai pembelajaran discovery inquiry. Lalu sekarang bagaimana sih penerapannya dalam pembelajaran IPA? Dan di sini kami mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama pada materi perubahan wujud zat. Di sini contohnya yaitu siswa mengamati melalui eksperimen sederhana dan lalu membuat ide dan hipotesis yang akan diuji. Contohnya seperti es krim yang mencair, pokoknya yang berkaitan dengan wujud zat. Lalu contoh yang kedua yaitu contoh dari materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini siswa dapat mengamati dan melakukan eksperimen di kehidupan sehari-hari. Lalu juga siswa dapat menyimpulkan dari eksperimen yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Mungkin itu contoh penerapan dari pembelajaran IPA. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nadia atas penjelasannya dan rekan-rekan sekalian. Jadi ini referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT Discovery Inquiry Learning ini.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Baik, di sini sudah ada 5 teman-teman yang mau bertanya. Untuk pertanyaan pertama pada saudara Java, silahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Saya izin bertanya terkait tadi tentang kekurangan dari discovery learning ya. Itu kan kekurangan yang nomor 5 itu disebutkan bahwa kekurangannya itu guru sulit untuk mengimplementasikan penilaian sulit untuk mengimplementasikan discovery learning jika kriteria keberhasilan itu ditentukan oleh kemajuan oleh siswa. Nah, itu bagaimana ya penjelasan lebih lanjutnya? Karena menurut saya ini tuh sebenarnya bisa menjadi kelebihan karena melihat dari kelebihan yang nomor 2 itu dikatakan bahwa siswa dapat menemukan jawabannya sendiri melalui beberapa penemuan yang lebih bermakna gitu, seperti yang disebutkan tadi nomor 2. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak. Kami sambung terlebih dahulu. Untuk penanya selanjutnya, kepada saudari Rebecca, bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rebecca Dwijaya dengan NIM 400142163. Saya mau bertanya bagaimana ide solusi yang kelompok 3 tawarkan pada setiap poin kekurangan yang telah disebutkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Rebecca atas pertanyaannya. Selanjutnya, penanya selanjutnya pada saudara Imam. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Imam Sajadi dengan NIM akhir 044. Saya izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa discovery, model pembelajaran discovery itu kan menekankan siswa bagaimana cara menemukan sendiri, menyelidiki informasi sehingga dapat memahami konsep dan juga makna dari belajar itu sendiri. Nah, apakah ada batasan-batasan tertentu bagi siswa dalam menggali atau mencari informasi dalam model pembelajaran discovery tersebut? Dan menurut kelompok penyaji, apakah model pembelajaran discovery ini itu sudah sepenuhnya mengembangkan keseluruhan berbagai aspek mulai dari keterampilan, konsep, pemahaman, dan juga sikap? Mohon maaf saudara Imam, itu putus-putus tadi, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan lewat kolom chat ya. Untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan pada saudari Ovi untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fiatur Ilah dengan NIM 400142115. Tadi kan disebutkan dalam sintaks discovery learning itu langkah awalnya kan pemberian rangsangan atau stimulus. Nah, lalu bagaimana cara dan juga contoh pemberian stimulus yang bisa diberikan? Terima kasih. Terima kasih saudari Ovi atas pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawab kali ini kami hanya membuka 4 penanya saja ya. Oke, karena sudah 4 penanya, jadi silakan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Ovi ya. Pertanyaannya, dalam sintak discovery learning, langkah awalnya adalah pemberian rangsangan. Lalu bagaimana cara dan juga contoh pemberian stimulusnya? Oke, jadi cara guru untuk memberikan stimulusnya yaitu dengan memberi pertanyaan, gambar, benda, cerita, fenomena, dan aktivitas belajar lainnya yang dapat menimbulkan kebingungan bagi siswa dan menimbulkan rasa ingin tahu untuk menyelidiki, serta mengarah pada persiapan menemukan suatu konsep. Nah, sebagai contohnya, dalam mata pelajaran fisika, khususnya bab cahaya dan energi, guru memberi pertanyaan di kelas seperti, mengapa warna biru jarang dimiliki oleh makhluk hidup? Nah, dari stimulus berupa pertanyaan tersebut, siswa akan berpikir dan mencari tahu jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Seperti itu. Bagaimana? Apakah menjawab, Saudari Ovi? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nadia? Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Rebecca, di mana pertanyaan mengenai bagaimana solusi yang dapat diberikan atas kelemahan-kelemahan dari model pembelajaran discovery inquiry learning. Jadi pembelajaran discovery learning inquiry ini itu kan gampangannya terpusat pada siswa sehingga guru itu hanya menjadi fasilitator saja dan siswa di sini berperan aktif dalam memecahkan masalahnya sendiri. Namun walaupun seperti itu membuat kelemahan-kelemahan seperti contohnya siswa akan mengalami kebingungan terhadap proses dalam menyelesaikan masalah dan proses mendapatkan hasil akhirnya. Terus ada juga kelemahan mengenai nanti siswa cenderung belum memahami konsep dan tidak semua siswa itu mendapatkan hasil standar yang diinginkan oleh gurunya. Maka dari itu terdapat solusi yang dapat kami dari kelompok 4 berikan, yaitu yang pertama guru itu harus benar-benar menerangkan kepada siswanya dengan sejelas-jelasnya. Jangan sampai di sini tuh siswa jangan sampai di sini guru itu hanya menjadi fasilitator saja, hanya diam saja dan mengawasi serta menunggu pertanyaan-pertanyaan dari siswanya seperti itu. Namun sebelumnya guru itu harus memberikan arahan atau materi dan memastikan bahwa muridnya itu benar-benar sudah paham dan sehingga nanti saat proses pembelajaran itu murid dapat menjalankan atau mengikuti proses pembelajaran dengan lancar dan dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Tadi juga sudah dijelaskan oleh saudari Rosi bahwa ada sintaks urutan-urutan yang digunakan oleh guru dalam melakukan pembelajaran discovery inquiry learning ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Apakah dapat diterima saudari Rebecca? Izin masuk, apakah suara saya sudah terdengar? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Imam. Apakah model pembelajaran discovery learning ini dapat mengembangkan aspek pemahaman konsep, keterampilan, dan emosi bagi peserta didik? Nah, dalam pembelajaran discovery learning, guru itu berperan penting sebagai pembimbing untuk memberi kesempatan kepada siswa agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, berdasarkan sintaks atau langkah-langkah pembelajaran discovery learning, siswa diajak untuk berperan penuh dalam proses belajarnya. Misalnya pada tahap pengolahan data hingga kesimpulan. Nah, di sini pemahaman konsep siswa akan berkembang karena mereka akan memproses informasi yang diperoleh dan memverifikasi hipotesis hingga terbentuk suatu kesimpulan. Begitu juga dengan aspek
keterampilan dan emosional. Seperti pada tahap pengumpulan data, siswa akan mengumpulkan dan mencari informasi sebanyak mungkin, seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu melalui uji coba, pengamatan langsung, membaca literatur ataupun observasi, dan juga melalui wawancara dengan narasumber, sehingga akan meningkatkan keterampilan dan emosionalnya melalui interaksi dengan orang-orang dan lingkungan tersebut. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa model pembelajaran discovery learning ini efektif dalam mengembangkan aspek pemahaman konsep, keterampilan dan emosi bagi peserta didik karena siswa itu belajar secara aktif dari awal hingga akhir pembelajaran. Begitu, apakah sudah cukup menjawab, Saudara Imam? Sudah menjawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik, izin masuk ya, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Dava. Intinya itu gini ya, kenapa kok di kekurangan discovery reading itu kriteria keberhasilan belajar siswa, gimana? Oh, strategi ini tuh akan sulit diimplementasikan jika kriteria keberhasilan belajarnya itu masih ditentukan oleh kemampuan siswa. Padahal di kelebihan discovery learning itu kan peserta didik bisa memperoleh pengetahuan secara individual ya, sehingga dapat dimengerti dan bermakna. Di sini kan kekurangannya itu kriteria keberhasilan belajar dengan kemampuan siswa. Nah, di bagian kekurangannya itu berhubungan dengan kemampuan siswa. Sedangkan kita tahu bahwa kemampuan setiap individual siswa itu berbeda-beda. Karena kemampuannya berbeda-beda, sehingga bagaimana cara peserta itu menangkap stimulus itu kan juga kadang ada yang lancar, kadang juga ada yang terhambat. Nah, disinilah kenapa kok discovery learning itu kadang itu sulit diimplementasikan jika keberhasilannya itu ditinjau dari kemampuan siswa. Ya walaupun gurunya itu memberikan stimulus ini, stimulus itu, maksudnya problemnya yang diberikan kepada siswa itu bagus banget, tapi kalau siswanya nggak nangkep apa yang diinginkan guru, kan ya sama aja, ini tuh nggak berhasil gitu loh. Nah, jadi ya begitu. Jadi keberhasilan belajar discovery learning jika ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran itu sulit diimplementasikan. Gitu, Saudara Dava, apakah bisa dipahami? Berarti itu tuh kekurangannya itu di dalam kayak proses dari apa ya namanya, proses dari seorang proses kemampuan siswa dalam metode belajar model discovery learning gitu kan ya.
Ya, dalam prosesnya itu, apakah siswa itu punya kemampuan buat mengikuti discovery learning? Apakah dia punya kemampuan dalam menemukan dalam layar jawaban dari stimulus yang diberikan oleh ya, kalau misal emang berhasil, ya itu maka akan menjadi suatu kelebihan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa kelebihannya itu peserta didik bisa memperoleh pengetahuan secara individu dan pengetahuannya itu bermakna gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat membantu Saudari Inaya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sekalian karena pertanyaan sudah dijawab semua. Jadi dari kelompok presenter kami cukupkan atas presentasi publis yang hari ini. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.